punyance puriso kayiranang punap punang tamhi chandang kayirata sukho punyasa uccayoti. Sungguh membahagiakan kama baik kita membuahkan kesehatan, membuahkan kekuatan, sehingga pada minggu pagi hari ini kita dapat kembali menyempatkan diri mengisi sebagian dari waktu hidup kita untuk memperkokoh keyakinan kita kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak hanya datang ke wihara, tetapi juga kita telah bersama-sama memaksimalkan kebajikan dari kesempatan yang ada untuk kita isi dengan hal-hal yang bajik, baik melalui pikiran, yaitu dengan melakukan cita bhawana atau pengembangan batin, kemudian melalui ucapan, yaitu dengan mengulang pali wacana, serta melalui perbuatan badan jasmani, yaitu dengan melakukan puja, menghormat kepada Tiratana. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat Buddha tentu kita paham bahwa secara umum setiap orang, setiap manusia itu mengharapkan keberkahan, mengharapkan berkah. Tetapi sebagai umat Buddha secara khusus, kita paham kalau berkah itu bukan turun dari langit sebagai hadiah atau pemberian dari yang di atas sana. Sebagai seorang Buddhis, kita memahami bahwa berkah itu adalah suatu sebab yang kita upayakan yang mengarah pada diperolehnya hal-hal yang bajik, diperolehnya hal-hal yang baik. Maka pada kesempatan pagi hari ini setidaknya Bapak Ibu telah membuat berkah. Nah, ini yang juga penting untuk kita pahami bersama sebagai umat Buddha, bahwa berkah itu bukan dicari. Kemana Anda mencari berkah? Ke wihara? Di Topekong? Atau di rumah datuk? Kemana Anda mencari berkah? Bante, teman saya itu mencari berkah tapi nggak nemu-nemu. Ya betul. Kenapa dia nggak nemu? Karena memang berkah bukan dicari. Bante, teman saya itu minta-minta berkah tapi nggak dapat-dapat. Ya betul. Karena berkah itu bukan diminta. Berkah itu bukan pemberian, bukan hadiah. Tetapi kalau Anda mencari mungkin gak akan dapat. Kalau Anda minta juga mungkin belum tentu dikasih. Tapi kalau sebagai umat Buddha kita membuat berkah, kalau kita membuat, kapan saja bisa didapat. Nah, ini beruntungnya menjadi umat Buddha. Kalau kita bisa membuat berkah, kapan saja kita mau membuat bisa. Dan setidaknya pada pagi hari ini kita sudah membuat beberapa berkah dari 38 berkah yang ada di dalam Manggala Sutta. Tadi dibaca enggak Manggala Sutta? Baca apa? Tadi Karania Metta Sutta ya. Nah, kalau Anda bisa membaca Manggala Sutta, berikut terjemahannya kemudian dipahami
bukan hanya dipahami kemudian juga dipraktikan, nah Anda sudah membuat berkah. Ya. Nah, setidaknya beberapa berkah yang kita upayakan hari ini adalah pujanianang. Menghormat kepada yang patut dihormat itu berkah. Menghormat kepada Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha. Kemudian apalagi atta sama paniti. Membimbing diri dengan benar. Anda datang ke wihara mengarahkan pikirannya pada hal yang benar, pada hal yang bajik. Ketika Anda baca parita, pikirannya mengarah pada hal yang baik atau yang buruk? Yang baik, kecuali Anda baca parita, mulutnya komat kamit tapi pikirannya mikir hutang. Atau pikirannya mikir rumah, mikir ini dan itu. Tetapi tidak, ketika kita baca parita, kita bisa fokus, pikiran kita menjadi tenang. Dan itu adalah atas sama panidi. Ucapannya juga diarahkan pada hal-hal yang baik, tindakannya juga diarahkan pada hal-hal yang baik. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa berkah yang kita bisa lakukan. Kalau Anda bisa memahami 38 berkah dan bisa mempraktikannya, kualitas batin dari orang-orang yang mempraktikkan berkah utama Manggala Sutta itu Anda bisa temukan di terjemahan kalau tidak salah di bait kedua terakhir. Bagaimana Bante kualitas dari seseorang yang mempraktikkan Manggala Sutta? Di sana disampaikan. Buddhassa lokadhammehi cittang yasana kampati asokang wirajang khemang. Itu kualitas batin dari orang yang menjalankan Manggala Sutta. Dari orang-orang yang membuat berkah. Buddhassa lokadhammehi, meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi, cittang yasana kampati, batin tak tergoyahkan, asokang tiada sedih, wirajang tiada noda, khemang penuh damai. Selama ini barangkali kita melihat apakah orang lain atau diri kita sendiri disinggung oleh hal-hal duniawi, keuntungan apa? Ada berapa sifat dunia? Adhalokadhamma 8. Kadang untung, kadang rugi. Kadang bahagia, kadang sedih, menderita. Kadang dipuji, kadang dicela. Kadang termasyur, dikenal orang, kadang diabaikan, dilupakan. Kita bersentuhan dengan hal-hal duniawi ini, kalau dipuji, nanti tinggi hati begitu ya. Kalau dicela nanti langsung tumbang, langsung down, langsung terpuruk begitu. Tapi bagi orang yang bisa membuat berkah utama ini, cittang yasana kampati, batinnya tak tergoyahkan. Asokang, tidak ada sedih. Makanya diumpamakan orang yang batinnya tidak goyah itu seperti batu karang. Dia tetap tegar. Kalau misalkan Anda sudah berbuat baik, kemudian dicela orang yang batinnya tidak kokoh, dicela orang rasanya gimana? Bante, saya sudah sering berbuat baik, kenapa si A itu kok mencela saya? Langsung down, gitu ya. Ketika musuh mencela kita misalkan, kemudian kita yang dicela, kita menjadi menderita, musuhnya gimana? Seneng. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya batin yang kokoh, sebagai buah dari atau hasil dari orang-orang yang menjalankan atau mempraktikkan berkah utama, dia cela seperti apapun, dia hina seperti apapun, kita tetap tegar. Siapa yang bisa mengalahkan? Siapa yang bisa menundukkan orang yang punya batin yang kokoh seperti itu? Maka di sana disampaikan di bait terakhir, dia tidak akan terkalahkan kemanapun dan dimanapun juga. Gitu ya.
Dan hari ini setidaknya Anda sudah membuat beberapa berkah, diharapkan juga Anda membuat berkah-berkah yang lain. Bisa mengunjungi para petapa itu juga berkah. Dananca dhammacaryaca. Berdana, mempraktikkan kebajikan itu juga berkah. Jadi berkah itu bukan diminta. Kalau saya bisa bergaul dengan orang-orang baik itu berkah. Kalau circle saya ini terhindar dari orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak bijaksana itu berkah. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh membahagiakan sekali ya menyaksikan, mendapati para upasaka, upasika, para umat Buddha dengan penuh keyakinan, dengan penuh antusias untuk menambah kebajikan dan juga membuat berkah-berkah yang unggul, berkah-berkah yang utama. Dan satu lagi, pada kesempatan pagi hari ini kita juga akan membuat satu berkah lagi, yaitu kalena dhamma sawanang. Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Sebagaimana yang Anda sudah lihat, Anda sudah saksikan di flyer atau poster ya yang diposting oleh Medcom atau divisi publikasi Dayakasapa Wihara Mahasampati. Topik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah Allah bisa karena biasa. Siapa yang tidak pernah mendengar istilah ini? Semuanya pernah mendengar ya? Kira-kira ada yang salah enggak dengan judulnya? Allah bisa karena biasa. Ada yang salah enggak kira-kira? Tadi pagi saya diprotes ibu-ibu di bawah. Bante itu judulnya salah. Oh, salahnya di mana? Ini harusnya Allah, bukan Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, selama ini kita itu tidak sadar sudah salah kaprah memahami dan menulis dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan kita menyuruh orang untuk masuk ke dalam ruangan, gitu biasanya pakai istilah apa? Silahkan gitu ya. Dan itu sudah sangat umum kita menggunakan kata silahkan. Sementara bahasa bakunya adalah silakan tanpa H. Kemudian ketika kita menggunakan istilah mengharapkan orang lain menggunakan pakaian putih-putih itu apa? Kita menggunakan kata atau istilah menghimbau. Sementara kata bakunya adalah imbau. Kita sudah salah kaprah berapa tahun? Ya, seperti Allah bisa karena biasa. Memang kalau kita melihat di KBBI, yang benar adalah Allah bisa karena biasa. Selama ini kita menggunakan apa? Allah. Allah bisa karena biasa, begitu ya. Karena kata Allah dan Allah mirip. Sehingga kita ikut-ikutan menjadi salah kaprah. Berarti Bante saya sudah salah kaprah sejak dulu saya sekolah. Guru saya mengajarkan Allah bisa karena biasa. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau nanti dilihat di KBBI, jangan sekarang. Nah, nanti saja. Nanti saja keluar dari sini Anda buktikan benar enggak Bante bilang. Yang benar adalah Allah bisa karena biasa. Apa artinya dari peribahasa atau pepatah ini? Artinya apa? Kalau tadi dari istilah sudah paham, sekarang maksudnya apa? Artinya apa? Allah bisa karena biasa. Nah, ini yang sekolah mungkin.
Saya sudah lama meninggalkan bangku sekolah, Bante. Ilmunya saya tinggal di sekolah semua. Allah bisa karena biasa, artinya adalah sesuatu yang dulunya sulit ketika dilakukan secara berulang-ulang menjadi tidak sulit lagi. Jadi kalau kita melihat silsilahnya, Allah bisa karena biasa ini juga ada satu pepatah lagi yang mirip karena memang dua hal ini sama. Kalah kepandaian karena latihan. Ini juga sama, Allah bisa karena biasa. Jadi seseorang menjadi pandai itu karena berlatih. Kalau Anda dibilang bodoh, kalau Anda dibilang pandai, itu belum benar-benar bodoh atau pandai kok. Bante, saya dibilang bodoh karena nggak bisa mengerjakan ini, karena nggak bisa ngerjain itu. Latihan. Gitu ya, latihan. Anda bisa melihat atlet terkenal atau penyanyi siapa begitu ya. Apakah mereka langsung bisa? Enggak, mereka latihan. Latihannya juga enggak sehari dua hari. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa benar-benar mahir. Ini pemimpin puja bakti juga sama. Bisa mimpin puja bakti dengan bagus, dengan baik dan benar juga latihan. Mungkin maju sekali, belum mulai sudah gemetar. Gitu ya. Anda juga mungkin biasanya kalau disuruh ngomong di depan, belum mulai ngomong Bante, baru pegang mic, sudah gemetar. Ya sama, saya dulu juga begitu. Ya, latihan. Ya, Allah bisa karena biasa. Anda kalau melihat anak kecil, kelas 1 SD, mereka disuruh menghafal perkalian 1 sampai dengan 10, kira-kira gampang atau susah? Perkalian 1 sampai 10. Bagi kita perkalian 1 sampai 10 gampang atau susah? Gampang ya. Jadi sebetulnya perkalian 1 sampai dengan 10 itu gampang atau susah? Hah? Sebetulnya ya sudah, perkalian itu kan memang sudah ada rumusnya seperti itu. Orang bisa mengatakan itu gampang karena dia sudah sering berlatih. Anak kecil kelas 1 SD disuruh ngafalin 1 sampai dengan 10 kesulitan. Tapi karena dia terus latihan, dia terus belajar dan itu dilakukan berulang-ulang setiap hari. Nanti kelas 3 SD atau kelas 4 SD itu sudah Sudah di luar kepala, gitu ya. Jadi perkalian itu sebetulnya bukan karena susah atau karena gampangnya, tetapi karena sejauh mana kita bisa melatih dan mengulangi hal itu secara terus-menerus. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin Bante sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sehubungan dengan kebajikan, begitu juga di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita mau menjadi orang yang seperti apa, itu tergantung karakter kita. Dan karakter itu bisa dibentuk. Dibentuk dari apa? Dari kebiasaan. Kalau Anda punya kebiasaan bangun pagi begitu, bangun pagi apa yang dilakukan? Begitu bangun apa yang dilakukan? Scrolling ini itu gitu ya. Nah kalau ini nanti dibiasakan ya sudah, begitu bangun jadi kebiasaan seperti itu. Nah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang nanti jadi karakter. Dan kalau sudah jadi karakter itulah yang menentukan kehidupan kita. Kita mau jadi orang baik, kita mau jadi orang yang buruk dan lain sebagainya. Begitu juga kalau Anda punya kebiasaan. Siapa yang kalau bangun pagi biasanya pakai alarm, terbiasa pakai alarm. Nah, saya juga pakai gitu. Tetapi ada orang yang punya kebiasaan begini.
Alarm bunyi, begitu bunyi di snooze 5 menit, 10 menit gitu ya. Nah, nanti kalau seperti itu besoknya juga seperti itu, besoknya seperti itu jadi kebiasaan snoozing alarm. Ya, sementara kalau misalkan kita sudah bangun begitu, kita tidur lagi. Nah, ini ada Bu Dokter, nanti kalau saya salah ucap bisa dikoreksi sama Bu Dokter. Orang tidur itu ada fasenya, fase non-REM dan fase REM. Jadi kalau kita sudah bangun kemudian coba tidur lagi, balik lagi ke fase awal. Dan itu kurang sehat secara kesehatan. Gitu ya. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sejauh ini saya belum pernah snooze alarm. Saya bukan orang yang bisa bangun pagi jam 4, enggak. Tapi bangun jam berapapun saya bisa. Gitu ya. Misalkan mau chanting jam 6, mau chanting jam 6, jam 5 harus duduk meditasi di ruang chanting begitu. Saya pengen bangun jam 4.45. Ya sudah, saya pasang alarm jam 4.45. Begitu bunyi, saya langsung bangun. Alarm langsung saya matikan, nggak ada snooze-snooze. Anda nggak harus bangun jam 4. Jam 4, snooze, bangunnya 4.45. Dulu juga sama, ada teman ya tidurnya beda kamar, kamarnya berbeda. Tapi sekatnya itu sekat triplek gitu ya, sekatnya sekat triplek. Saya itu ya seperti saya bilang, saya bukan orang yang bangunnya awal sekali, bukan. Tapi begitu alarm bunyi saya langsung bangun. Alarm saya jam 4.50. Nah, masih jam 4. Kamar sebelah alarmnya sudah bunyi. Saya itu sulit tidur, bangunnya gampang. Begitu dengar ada suara getar-getar saja saya sudah bangun. Jam 4 sudah bunyi. 5 menit sekali atau 10 menit sekali bunyi. Saya ini sebetulnya ini waktu berharga sekali begitu. Tapi ini bunyi terus. Akhirnya saya bangun. Jam 6 chanting, ternyata saya lihat teman saya enggak chanting. Enggak bangun juga dia. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kebiasaan. Bante sulit bangun pagi seperti tadi kembali. Hal itu menjadi sulit atau tidak sulit, itu bergantung pada kebiasaan kita. Allah bisa karena biasa. Kalau dulu Anda ke wihara, mungkin awal-awal datang ke wihara, dana makan begitu ya. Baru pertama kali kenal agama Buddha, dana makan. Awal-awal mungkin masih dikasih tahu kalau dana makan yang perempuan Capu hekipo begitu ya. Capu hekipo gitu. Mesti dikasih tahu. Kalau yang laki-laki tapo heki banticiu gitu ya. Kalau saya ngomong cauim. Nah, ini juga perlu pembiasaan, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan awal baru pertama kali datang ke wihara, berbuat baik dengan berdana, awal-awal mungkin masih sulit, masih perlu diarahkan. Tapi sering datang ke wihara, sering berdana sekali, 2 kali, 3 kali, nanti lama-lama sudah menjadi kebiasaan. Tanpa dikasih tahu sudah bisa. Ya, jadi kalau ini kita bahas, kita tarik secara psikologi atau neuroscience, ada satu penjelasan. Otak kita ini punya kemampuan yang disebut sebagai neuroplastisitas. Ya. Dengan kemampuan ini, otak kita itu sesungguhnya bisa belajar sampai kapanpun. Dia bisa beradaptasi, dia bisa menyesuaikan diri. Ya, mau Anda sampai usia 50 tahun, 60 tahun terus diajak belajar dia bisa. Gitu, ya. Itu neuroplastisitas. Dan di dalam otak kita itu ada saraf-saraf dan ada jalurnya. Ketika kita melakukan suatu tindakan, ya, akan mengaktifkan yang disebut sebagai neural pathway.
jalur saraf. Semakin sering kita lakukan suatu tindakan itu, jalur sarafnya ini yang tadinya aktif, ini semakin kuat. Semakin kuat. Sehingga yang dulunya kita melakukan sesuatu di awal, dia baru aktif. Makanya kok kayaknya sulit gitu ya. Tetapi sering dilakukan karena ini sudah kuat, lama-lama jadi otomatis, tidak sulit lagi. Nah itu penjelasan secara ilmiah. Sama kalau misalkan Anda dari rumahnya mungkin jauh, datang ke wihara, awalnya mesti dibantu pakai Google Map. Tapi sekali datang ke wihara pakai Google Map 2 kali, lama-lama nanti 3 kali, 4 kali, 5 kali tidak perlu lagi. Ya, begitu juga hal-hal yang baik. Bante saya tidak bisa meditasi, belum dimulai sudah bilang tidak bisa. Ya, nyerah duluan sebelum berperang. Bante saya tidak bisa meditasi, tidak apa-apa, mulai saja dulu. Bante saya bisanya meditasi cuma 5 menit, tidak apa-apa. Kadang-kadang orang itu mau melakukan sesuatu pasang target yang tinggi. Bante saya mau latihan meditasi, duduk 1 jam. Baru datang ke wihara, duduk baru 5 menit, pikirannya sudah gelisah. Bante besoknya bilang, Bante saya tidak bisa meditasi, padahal baru sekali. Ya, meditasi itu sulit. Ingat, kalau kita mengatakan sesuatu itu sulit, Allah bisa karena biasa. Ya, kalau itu dilakukan sekali mungkin sulit. Ya seperti tadi secara ilmiah itu baru aktif. Neural pathway-nya baru aktif, jalur sarafnya baru aktif. Tetapi kalau kita bisa lakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, ya, latihan meditasi yang dulunya duduk 5 menit rasanya 5 jam. Nah, kemudian nanti kalau Anda bisa biasakan, duduk, batinnya bisa terlatih, 1 jam rasanya jadi 10 menit. Gitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, aspek dhamma di dalam ajaran Sang Buddha ini sangat banyak. Bukan hanya berdana, bukan hanya meditasi, tetapi juga melatih sila. Bante jadi umat Buddha susah. Kenapa susah? Kita harus menjalankan sila, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Apalagi kalau atas sila. Diajak atas sila, bilangnya tidak bisa. Belum dimulai sudah bilang tidak bisa. Dicoba dulu. Ya. Kadang kalau kita bicara atas sila, selalu yang dipikir sila nomor 6 saja. Setiap ada bicara tentang membahas tentang atas sila, kenapa enggak tanya sila nomor 1, kenapa enggak tanya sila nomor 2, nomor 3, yang ditanyakan selalu sila nomor 6. Bante ini boleh enggak, Bante ini boleh enggak, kenapa yang dipikir makanan terus. Bante pernah sampaikan ya, ada satu khotbah Sang Buddha namanya adalah Uposatha Sutta. Di dalam Uposatha Sutta, Sang Buddha menjelaskan ada 3 jenis uposatha. Yang pertama namanya adalah Gopalakuposatha. Gopalaka uposatha. Uposatha penggembala. Ya. Apa yang dilakukan oleh oleh mereka yang menjalankan Gopalakuposatha ini, yang mereka jalankan adalah sama seperti yang dilakukan oleh seorang penggembala. Penggembala itu kalau misalkan pagi-pagi dia menggembalakan sapi atau kambing atau apa begitu ya. Nah hari itu dia akan menandai, oh sapiku hari ini makan rumput ini, makan di ladang yang ini, minum air ini di sungai ini. Begitu sore sapinya kambingnya dibawa pulang. Begitu sampai rumah dia masih mikir, tadi sapiku makan di sana, makan ini, makan itu.
Ketika malam dia mikir besok sapiku makan di mana lagi ya. Besok sapiku makan rumput apa, minum apa. Nah itulah yang disebut sebagai uposata penggembala. Siang dia menggembalakan sapi, malam masih mikir sapinya makan apa. Jadi kalau Anda melaksanakan uposata, malamnya mikir besok makan apa, berarti Anda menjalankan uposata penggembala. Gitu ya. Sementara yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah Aryoposata. Uposata yang dijalankan oleh para Arya. Dan ada satu lagi namanya adalah Nigantuposata, Niganta uposata. Uposata yang dijalankan oleh para kaum Niganta. Ya, yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah Aryoposata. Arya uposata, uposata yang dijalankan oleh para Arya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hal di dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita memang terbiasa pada hal-hal yang ya mungkin memang otak kita ini maunya melakukan sesuatu secara mudah gitu loh ya. Memang otak kita maunya melakukan sesuatu itu secara mudah. Tetapi kalau hal yang mudah ini kita biasakan, hal yang mudah kita biasakan, nanti kita tidak mau melakukan sesuatu yang sulit. Begitu ketemu yang sulit sedikit, kita susah. Orang tua juga sama, ngajarin ke anak-anaknya. Kalau misalkan mungkin Anda punya anak yang toddler begitu ya, yang masih kecil. Karena mungkin dia rewel. Kalau zaman dulu rewel ya sudah dihibur apa. Zaman sekarang kalau anaknya rewel apa yang dilakukan? Kasih HP biar diem. Gitu ya. Anaknya rewel kasih HP, anaknya rewel kasih HP. Nanti jadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang jadi karakter. Nah kalau sudah jadi karakter, ngubahnya lebih sulit. Ya, ngubahnya lebih sulit. Nah kalau misalkan anak-anak itu juga dari kecil dididik dengan manja, ma minta makan kasih, ma minta minum kasih, ma minta ini kasih, ma minta HP kasih. Dia masih kecil Bapak Ibu. Ketika nanti dia tumbuh dewasa dan seharusnya dia kuliah, kerja atau sekolah di tempat yang jauh, yang tadinya dekat dengan orang tuanya, ma minta ini kasih. Bayangkan bagaimana nanti ketika dia jauh dari orang tuanya. Atau kalau misalkan ada hal yang tidak diinginkan, dia tidak sampai dewasa orang tuanya sudah tidak ada. Gitu ya. Dia terbiasa hidup nyaman, kemudian dia bertemu dengan ketidaknyamanan. Sementara batinnya sudah terbentuk, kebiasaannya sudah terbentuk, hidup enak. Begitu ketemu dengan yang tidak enak, dia susah. Nah mendidik anak, apakah kita mau anak kita susah sekarang tapi gampang nanti, atau sekarang gampang nanti susah? Mau pilih yang mana? Kalau bisa gampang terus Bante. Lah kalau gampang terus itu apa? Tentara-tentara kalau dari awal dididik gampang terus ya enggak bisa jadi serdadu yang handal. Ya. Ini yang baca parita ini, apa pemimpin puja bakti ini kalau dari awal tidak digembleng, ini kan ikut latihan parita ya. Ibu-ibu Wandani juga ikut latihan parita, dites satu-satu. Pas gilirannya ada yang mau pingsan. Nah, baca parita juga sama Bapak Ibu. Kalau sudah jadi kebiasaan, Bante sering sampaikan kalau pas di kelas begitu. Kalau sudah jadi kebiasaan, itu ngubahnya itu lebih sulit. Lebih gampang ngajar mereka yang gak ngerti sama sekali daripada ngubah yang sudah jadi kebiasaan. Misalkan yatitang cata ripuri sayogani adapuri sapuk
Puggala Esa Bhagavato, begitu ya. Esa Bhagavato, sanya itu mana ada sa panjang. Esa Bhagavato, begitu ya, bukan Esa Bhagavato, sanya sa pendek. Jadi Esa Bhagavato gitu. Nah, tapi kalau sudah kebiasaan, oke di kelas ngikut, begitu keluar kelas balik ke setelan pabrik. Ya, sama Arahang sama Sambuddho Bhagawa gitu ya. Di kelas sama Sambuddho bisa. Di luar kelas, apalagi sudah mimpin begini, kalau tidak kokoh, suara di belakang itu lebih kencang. Gitu ya. Kalau yang di sini tidak kokoh, ikut yang di sana. Dhammang namas sami, ya, double S. Dhammang namas sami. Jadi bukan dhammang namas sami, bukan. Dhammang namas sami, gitu ya. Bante sulit, ala bisa karena biasa. Ya, belajar parita, belajar paliwacana, awalnya juga mungkin sulit. Ya, perlu pembiasaan. Itulah kenapa yang baca parita, yang mimpin puja bakti ini adalah mereka-mereka yang sudah pernah berlatih. Setidaknya nanti yang di sini akan menularkan kepada Anda ikut suara yang di depan. Dan yang mimpin, Bante harap juga sudah kokoh. Kalau tidak kokoh tetap akan ngikut suara di belakang. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagaimana Bante sampaikan di awal, Bante mengutip salah satu syair Dhammapada. Apabila seseorang melakukan perbuatan bajik, hendaknya ia mengulangi perbuatannya itu dan bersukacita dengan perbuatannya itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan bajik, ya. Jadi ketika kita melakukan hal yang buruk, ya jangan dibiasakan. Kalau punya kebiasaan suka menunda-nunda pekerjaan, apa istilahnya, prokrastinasi gitu ya. Nah, kalau itu jadikan kebiasaan, ya nanti jadi kebiasaannya begitu nunda-nunda terus. Hal yang buruk, kebiasaan yang buruk dihentikan. Tapi kebiasaan yang baik, hal yang baik perlu dilakukan secara berulang-ulang. Kalau Anda di rumah punya pisau, ya, pisau itu Anda pakai, sering dipakai, diasahnya berapa tahun sekali? Hah? Nunggu setahun sekali? Enggak ya? Nah, sebisa mungkin sering diasah. Kalau sering diasah, ketajamannya akan terjaga. Ya, kalau pisau itu sering diasah, sekalipun sering dipakai juga, kalau sering diasah ketajamannya akan terjaga. Otak kita juga sama. Kalau kita sering latihan, kita akan terbiasa. Itulah kenapa kadang-kadang ada bapak-bapak atau ibu-ibu usianya sudah 50 tahun, punya pembelaan, Bante saya sudah tua tidak bisa belajar. Bante saya sudah tua, sudah sulit untuk belajar. Iya, dulu masih muda dia gampang belajarnya. Begitu sudah tua, karena merasa dia sudah lulus sekolah, dia sudah lulus kuliah, dia tidak perlu belajar lagi. Ketika otaknya tidak diajak untuk terus belajar, nanti sulit juga. Makanya Bante sering menyampaikan tidak ada kata tua dalam belajar. Otak kita punya kemampuan neuroplastisitas. Mau belajar sampai usia kapanpun, kalau kita mau belajar, sering diajak belajar, otak kita akan lentur,
untuk memahami sesuatu. Tapi begitu selesai, kita tidak memberikan dia pelajaran, tidak mengajak dia untuk belajar, ya sudah sampai di situ. Ya, oleh karena itu ketika Anda punya kebiasaan yang baik, lakukan secara berulang. Ketika itu dilakukan secara berulang, manfaatnya satu. Kalau Anda sering puja bakti, misalkan silakan dilakukan terus-menerus. Sering latihan atasila, lakukan terus-menerus. Latihan meditasi, lakukan terus-menerus. Gitu ya. Dengan sering melakukan, membiasakan diri pada hal-hal yang bajik, manfaatnya satu. Kebajikan kita akan bertambah. Kalau Anda melakukannya 1 kali dalam setahun, rugi. Bante saya meditasi ikut retreat 1 kali dalam setahun. Tapi habis itu ndak latihan, rugi. Lebih baik tidak perlu ikut retreat yang dalam waktu 10 hari, 15 hari. Anda latihan setiap hari tapi rutin, konsisten, itu jauh lebih baik daripada 1 tahun cuman 1 kali latihan. Ya, punya kebiasaan yang baik lakukan berulang-ulang. 1, kebajikan kita bertambah. Dalam 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Ya, kalau 1 hari 1 kebajikan dalam 1 tahun, berapa kebajikan yang dilakukan? 365 kebajikan yang dilakukan. Jadi sekalipun kecil enggak apa-apa, sekalipun sedikit, tapi konsisten setiap hari itu lebih baik. Ya, Anda bisa renungkan, ingat-ingat itu, tulisan yang ada di dinding itu. Jangan meremehkan kebajikan walaupun kecil. Dengan mengatakan bahwa kebajikan itu tidak membawa manfaat. Seperti halnya tempayan yang akan penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana mengisi dirinya dengan kebajikan. Tidak apa-apa, rutin, yang penting hal itu dilakukan secara terus-menerus. Yang pertama kebajikan bertambah, yang kedua kita akan terbiasa dan terampil di dalam melakukan hal yang bajik. Ketika kita kecil, ya latihan sepeda ya jatuh bangun tidak bisa. Tapi dengan dilakukan secara terus-menerus tiap hari latihan, nanti jadi terampil. Ya, kita juga sama. Kalau 1 kali dilakukan mungkin masih sulit. Tapi sering dilakukan menjadi kebiasaan. Nanti kalau sudah biasa, kita akan terbiasa dalam kebajikan, akan terbentuk yang namanya budaya berbuat baik. Setiap hari di sini, setiap pagi jam 5, gerbang wihara sudah dibuka. Ya, mereka tiap hari ada yang datang jam 5 sudah datang. Kadang saya kalah duluan. Nah, mereka sudah duduk begitu ya. Nah, kalau saya saja dari sini jam 5.45, jam 5.40, jam 5.45, mereka jam berapa dari rumah? Tapi ini setiap hari mereka sudah datang. Jam 5 lewat mereka sudah datang, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha sehubungan dengan syair ke-118 ini, apabila Anda melakukan satu perbuatan bajik, hendaknya Anda mengulangi perbuatan baik itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk buah perbuatan bajik. Ya, syair ini disampaikan oleh Sang Buddha berangkat dari satu peristiwa di mana Bante Mahakasapa baru saja selesai bermeditasi mencapai tingkatan batin atau tingkatan konsentrasi yang mendalam yang disebut sebagai Niruddha Samapatti. Ketika selesai meditasi pagi-pagi, Bante Mahakasapa melihat, memahami atau berkeinginan untuk memberikan kesempatan bagi orang
untuk berdana kepada orang yang baru saja selesai keluar dari Nirodha Samapatti. Akhirnya beliau merapikan jubah, kemudian berpindah patah, ambil mangkok, berpindah patah. Kebetulan ada seorang gadis yang sedang menabur jagung. Melihat Bante Mahakasapa, gadis ini mendekati beliau. Kemudian jagung yang dia bawa semuanya dimasukkan ke patah milik Bante Mahakasapa. Nah, setelah berdana, Bante Mahakasapa berlalu, gadis ini pulang. Dari ladang dia pulang menuju rumahnya. Perjalanan dari ladang ke rumahnya, di tengah jalan dia dipatok oleh ular berbisa dan dia meninggal. Nah, dia meninggal terlahir kembali di alam surga. Ya, di alam surga dia dikenal sebagai Laja Dewa Dita. Laja itu artinya jagung. Dewa itu ya dewa, Dita itu perempuan. Dewa Dita artinya dewa perempuan atau dewi gitu ya. Yang terlahir di alam surga itu karena dia berdana jagung. Berdana jagung. Oh, kalau di sini kan ada dana ayam KFC, dana apa begitu. Ini cuman berdana jagung bisa masuk surga. Gitu ya. Akhirnya dia memahami, dia sendiri memahami, oh saya bisa terlahir di alam surga ini berkat saya berdana jagung kepada Bante Mahakasapa. Akhirnya dia menaruh hormat yang luar biasa kepada beliau. Kemudian dia berpikir, saya harus mengulangi perbuatan baik ini. Kebaikan apa yang bisa saya lakukan? Akhirnya besok pagi, setiap pagi jam 5 katakan masih pagi buta begitu ya. Dia ke wihara, menyapu lingkungan wihara. Kemudian bak-bak begitu, bak air begitu semuanya diisi. Sehingga begitu sudah terang, Bante Mahakasapa lihat, wah ini kok sudah bersih pagi-pagi begini. Siapa yang melakukan? Awalnya beliau mengira yang melakukan pekerjaan itu adalah para samanera. Tetapi setelah diselidiki ternyata yang melakukan itu adalah sosok perempuan. Akhirnya Bante Mahakasapa tahu didatangi kemudian ditegur. Kamu jangan kesini lagi. Gitu ya. Dia nangis. Nah kan ketika dia nangis, kebetulan pas pagi-pagi Sang Buddha sebagaimana setiap hari melihat siapa orang yang bisa dibantu dengan Buddha cakunya, mengetahui ada perempuan yang nangis ini. Mengirimkan cahaya yang menyerupai beliau begitu ya, menyampaikan bahwa berbuat kebajikan itu adalah kewajiban bagi siapapun yang mengharapkan kebahagiaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bante Mahakasapa itu adalah kewajibannya. Dengan alasan Bante Mahakasapa wajib untuk menegur seorang perempuan yang datang sendirian pagi-pagi buta ada di wihara. Apa yang dilakukan baik, tetapi datang sendirian seorang perempuan ke wihara, apalagi pagi-pagi buta, nanti akan jadi rumor yang tidak baik. Gitu ya. Nah, karena itu kemudian Sang Buddha menyampaikan syair ke-118 ini. Apabila Anda melakukan perbuatan bajik, hendaknya Anda mengulangi perbuatan baik itu dan bersukacita atas perbuatan baik itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan baik. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang bisa Bante sampaikan. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita semakin maju di dalam Dhamma. Akhir kata Bante tutup, Sabbe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.